Halo kawan semua, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Bagus Wes. Semoga kawan semua dalam keadaan sehat selalu. Jadi kali ini kita ingin bercerita lebih jauh, tidak seperti konten sebelumnya mungkin menggunakan Zoom. Kali ini coba dengan tampilan berbeda, membangun konten yang sudah lama tidak kita buat, yaitu adalah ruang buku. Jadi kawan-kawan, baru-baru ini saya menyelesaikan bacaan saya, yaitu buku yang berjudul Good to Great. Ya, jadi buku ini ditulis oleh James Collins dan tim, dan tentu kawan-kawan ingin tahu bagaimana buku ini menjadi menarik dan memberikan kita banyak manfaat. Simak di video selanjutnya. Jadi dalam penjelasan buku yang ditulis oleh James Collins ini ditulis pada tahun 2001, dan untuk terbitan terjemahan Indonesianya diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dan diterjemahkan oleh Satrio Wibowo dengan editor Andi Tarigan. Terbit pertama kali di tahun 2014 di bulan Juli untuk cetakan pertama, selanjutnya di cetakan kedua Juni 2015, dan ketiga Februari di tahun 2016, dan selanjutnya yaitu cetakan keempat di tahun 2017. Jadi buku ini memang salah satu buku yang bestseller, bahkan telah terjual 2 juta eksemplar, dan sangat menarik karena buku ini membahas tentang bagaimana sebuah atau perusahaan berhasil dan yang lainnya gagal. Simak terus selanjutnya kawan. Jadi dalam buku Good to Great, James Collins ini mempertanyakan bagaimana perusahaan dari good to great dengan 2 hal. Pertama, bagaimana caranya dan apa yang mereka lakukan secara berbeda. Buku ini adalah hasil dari riset perusahaan-perusahaan di Amerika selama 5 tahun yang melibatkan 6.000 artikel berita dan 2.000 wawancara kawan. Definisi perusahaan great, di mana perusahaan good memberikan return berlipat 3 kali dalam waktu 15 tahun. Dan ada definisi perusahaan unsustainably great, adalah perusahaan yang tumbuh berlipat tetapi tidak bertahan lama atau tidak lestari, bahkan lebih buruk dari awal-awalnya. Dan penulisan buku ini menawarkan perusahaan untuk bisa belajar bagaimana memberikan lompatan yang sama untuk tumbuh luar biasa. Mungkin saja dalam membahas buku ini saya akan bagi 2 bagian. Mengapa seperti itu? Karena dalam buku Good to Great ini ada 9 bab, dan rasanya semuanya sangat penting untuk kita bahas. Jadi semoga buku ini menyenangkan. Jadi bagian pertama dimulai dengan kata bagus itu musuh dari hebat. Pada bab pertama inilah Collins menentukan kriteria yang dimaksud dengan superior. Yang paling utama dari ketiga yang digunakan adalah pertumbuhan dan sukses yang berkelanjutan melebihi rata-rata industri. Perusahaan yang terpilih adalah About, Fannie Mae, Circuit City, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, dan Wells Fargo. Collins juga memberikan sebagian dari temuan studinya yang bisa dijadikan catatan adalah banyak indikator yang digunakan seperti kompensasi untuk CEO, teknologi, merger dan akuisisi, serta change management inisiatif tidak memberikan pengaruh yang besar dalam membuat perusahaan menjadi superior. Malahan, Collins memberikan bahwa yang paling berperan membuat perusahaan menjadi superior ada 3 hal, yaitu disebut olehnya sebagai disiplin people, disiplin thought, dan disiplin action. Karena ketika Anda punya orang yang disiplin,
Anda tidak lagi butuh hierarki, lalu kemudian Anda punya disiplin dalam pemikiran yang membuat Anda tidak butuh birokrasi. Dan terakhir, ketika Anda memiliki disiplin aksi, Anda nggak lagi butuh kontrol yang berlebih. Dan kita masuki bagian kedua, level 5 leadership. Ini adalah bagian yang paling saya sukai pada saat membaca buku Good to Great ini. Collins memulai dengan mengidentifikasi dan kemudian menganalisa dengan detail faktor-faktor yang membedakan perusahaan bagus dengan perusahaan yang istimewa atau superior. Dan yang paling berperan adalah kualitas dan fondasi kepemimpinan yang dimiliki oleh hanya beberapa orang dan dinamakan sebagai level 5 leadership. Sebagai karakteristik umum yang dimiliki oleh semua perusahaan superior, apa yang dimaksud dengan level 5 kepemimpinan ini? Yang puncaknya adalah pemimpin yang juga sebagai pengambil keputusan strategis. Jadi Collins menempatkan bahwa hal paling penting dalam sebuah perusahaan yang bisa melakukan lompatan lebih jauh yaitu adalah pemimpin level 5. Dengan menganalisa perilaku para pemimpin level 5 ini, Collins menemukan suatu sifat umum yaitu determinasi yang tinggi dan rendah hati. Para pemimpin ini pada umumnya punya komitmen jangka panjang kepada perusahaan. Tempat mereka bekerja dalam level yang personal dan pada umumnya mereka berasal dari dalam struktur tempat mereka bekerja. Bukanlah yang sebagai pemilik perusahaan, bukan. Malah ego pribadi ataupun kompensasi. Justru Collins memutarbalikkan anggapan umum di dunia manajemen dan HR bahwa dengan mengundang CEO selebriti atau mendatangkan para profesional tidak tentu membuat perusahaan itu bisa melakukan lompatan lebih jauh dan bisa memperbaiki perusahaan yang sedang tiarap merangkap dengan hal yang lebih baik. Karena kenyataannya dengan mengundang CEO selebriti ini, suasana kondusif yang beralih dari good menjadi great malah tidak terjadi sama sekali. Dan pada bagian ketiga, pertama adalah siapa baru apa. Pada bagian ini Collins menceritakan atau menulis begitu panjang tentang bagaimana sebuah tim dibangun. Faktor berikutnya ini diidentifikasi oleh Collins sebagai bagian dari proses good to great adalah sifat dasar dari tim pemimpin. Secara khusus, Collins mengemukakan konsep bahwa proses mendapatkan orang-orang yang high quality dan high talent harus dilakukan terlebih dahulu sebelum strategi dibuat. Dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, Collins berkesimpulan bahwa akan banyak masalah untuk perusahaan yang berubah dari good to great. Perlu meluangkan ekstra usaha dan waktu mencari karyawan dan pengambil keputusan. Dan Collins melanjutkan juga menekankan pentingnya pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Jadi human capital sangat berperan penting, kawan. Dia menyarankan untuk memindahkan karyawan yang mungkin gagal, tanda kutip, di posisi yang baru dan tidak ragu-ragu untuk mengganti karyawan yang tidak berkontribusi. Dan dia juga menekankan bahwa keputusan untuk menerima karyawan baru ditunda sampai kandidat yang benar-benar cocok ada. Jadi Collins menyampaikan bahwa ya tunda dulu untuk menerima karyawan baru sebelum kita menerima yang benar-benar pas untuk tim ini. Collins mengklaim akan menghemat waktu, uang, dan tenaga untuk jangka panjang dengan orang yang tepat. Lalu kita masuk ke bagian keempat. Hadapi fakta brutal
tetapi jangan pernah menyerah. Salah satu elemen penting lainnya adalah perusahaan yang berhasil menjadi great adalah kemauan untuk mengidentifikasi dan menilai fakta-fakta yang ada di perusahaan. Dan di lingkungan bisnisnya harus kita lakukan membreakdown masalah-masalah yang ada. Dalam kondisi-kondisi pasar sekarang, perubahan tren adalah hal yang niscaya dan ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan pada umumnya berujung kepada kegagalan. Seperti Xerox, Sony, dan Nokia. Collins memberikan panduan 4 langkah untuk membangun kesadaran dan mengidentifikasi masalah. Apa saja itu? Pertama, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan dengan jawaban. Kedua, lakukan dialog dan kemukakan argumen, bukan dengan pemaksaan. Ketiga, lakukan autopsi tanpa menyalahkan orang lain. Keempat, mekanisme tanda bahaya yang merubah informasi menjadi informasi yang tidak bisa diabaikan. Jadi data, informasi, dan menghadapi fakta-fakta yang terjadi pada perusahaan itu tidak bisa dielakkan. Hadapi dan lakukan yang terbaik untuk lompatan-lompatan berkepanjangan demi perusahaan Anda.